rumus empiris itu diartikan sebagai rumus yang menyatakan perbandingan terkecil dari atom-atom penyusun molekul senyawa. Kira-kira gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah pemahamannya. Jadi rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil dari atom-atom penyusun molekul senyawa. Contohnya misalnya, contohnya gini, saya punya senyawa etana, senyawa etana. Senyawanya namanya etana. Ini rumus molekulnya, etana ini rumus molekulnya. Rumus molekul biasanya ditulis Rm. Rumus molekulnya adalah C2H6. C2H6. Misalnya gitu. Ini rumus molekulnya. Nah, bagaimana dengan rumus empirisnya? Nah, rumus empiris kan tadi perbandingan terkecil dari atom-atom penyusun molekul kan? Berarti kita susun di sini C dibandingkan dengan H. Nah, ini jumlahnya kan 2. Di sini 6. Nah, terkecilnya berapa? 1 banding 3. Nah, berarti rumus empirisnya adalah CH3 gitu. Oke, rumus empirisnya CH3 dari rumus molekul senyawa etana C2H6. Seperti itu. Nah, kemudian hubungan rumus empiris dengan rumus molekul. Hubungan rumus empiris dengan rumus molekul itu biasanya dirumuskan dengan rumus molekul sama dengan Re kali N. Re kali N. Nah, pertanyaannya kira-kira nanti ada nggak rumus molekul itu sama dengan rumus empiris kita? Ada nggak? Ada nggak? Kira-kira gitu pertanyaannya. Ini kan saya mencontohkan ternyata etana itu antara rumus molekul dengan rumus empirisnya kan beda, ya kan? Nah, pertanyaannya, kira-kira ada nggak Pak Urip senyawa yang rumus empiris dan rumus molekulnya itu sama? Ada nggak? Menurut kamu ada nggak?
Ada. Kalau ada misalnya apa? Misalnya apa? Contohnya H2O ya. Ya gampang nih, H2O. Ya, contohnya H2O. Misalnya H2O ya. Contoh ini H2O. Ini kita lihat nih perbandingan antara H dengan O. Kan dia H-nya 2, O-nya 1. Iya kan? Ini udah paling kecil kan? Udah nggak ada lagi kan? Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa RE itu sama dengan RM. Sama dengan RM. Contoh. Misalnya CH4 itu metana. CH4 itu metana. Dia sama antara rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Intinya rumus empiris itu pokoknya perbandingan yang paling kecil dan nggak bisa lagi. Tapi bilangannya bulat ya. Bilangannya bulat, jangan dipaksakan jadi pecahan. Nih 2 dibagi 2 1, 1 dibagi 2 setengah. Itu bisa Pak dikecil. Itu maksain namanya. Itu namanya memaksakan diri. Jadi yang bulat, perbandingan yang bulat, angkanya bulat, tidak pecahan. Oke, ini salah satu contoh rumus empiris sama dengan rumus molekul. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kemarin, yang kita punya ya, yang kita punya. Nah, di mana kemarin ya? Nah, kita lihat contoh soalnya. Soal yang mana ya? Yang ini? Yang ini? Oke. Nah, kita lihat ini soal ini. Soal yang kemarin sudah kita bahas sampai nomor berapa kemarin? Nomor 8. Ini diantara ini yang saya tampilkan yang mana? Ada nggak? Yang ini bukan? 15 gram. Ya. 15 gram senyawa karbon. Nah, ini kita sudah belajar tentang rumus molekul. Ini kan rumus molekul kan? Kalau yang ini kan? Ini kan? Yang ini mana? Nah, ini kan ditanyakan rumus molekul kan? Kita sudah belajar tentang rumus molekul. Nah, saya hari ini ngasih dasar teorinya itu, rumus empiris dan rumus molekul. Contoh diterapkan di soal pilihan gandanya seperti ini. Contohnya. Kita lihat yang lain ya, contohnya. Contoh yang lainnya kita lihat. Kalau ini udah katanya, berarti yang ini. Sekarang. Hah? Kenapa? Yang mana? Yang tadi? Oh, belum dibahas. Oke, berarti kita bahas ya. Oke. Kelihatan dari belakang? Terbaca? Oke, kita lihat ini. Contoh soal ini ya. 15 gram suatu senyawa karbon. Nah, nih. Kalau disebutkan senyawa karbon, kalau ini ada soal saya tandain merah misalnya. Merahnya ini dia, oke. Ini ada tulisannya senyawa karbon, nih saya tandain ya. Maka pasti senyawa itu unsurnya ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen.
Jadi kalau disebutkan di soal bunyinya senyawa karbon, maka senyawa itu mengandung unsur 3 ini. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Oke. Nanti kalau ada soal disebutkan hidrokarbon, maka soal itu pasti senyawa itu ada hidrogen sama karbon. Kalau di soal disebutkan misalnya yang mengandung kosakatanya, suku katanya din, pirimidin misalnya. Pirimidin contohnya. Berarti dia ada C, ada H, ada N. Jadi saya ulang lagi, kalau mengandung unsur suku kata din, pirimidin misalnya, nah berarti dia senyawa itu terdiri unsurnya adalah karbon, hidrogen, apa satu lagi? N, nitrogen. Nah kebetulan soal ini disebutkan 15 gram senyawa karbon, maka unsurnya ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Nah sekarang apalagi yang diketahui? Mengandung 6 gram karbon, karbonnya 6 gram. Kemudian apa lagi? 1 gram hidrogennya. Apa lagi? Ini 8. Oke. Nah, kira-kira ini kalau dibagi berapa mol gitu kan, berarti dibagi dengan apa? Dengan airnya kan? Nah, sekarang nggak usah pakai airnya misalnya, nggak pakai airnya, atau kita pakai gunakan airnya karena kita airnya ya. Berarti mencari mol dari karbon berapa mol? 6 dibagi 12. Oke. 6 dibagi 12. Untuk mencari mol hidrogen berarti 1 dibagi 1. Untuk mencari mol oksigen 8 dibagi 16. Oke. Ini mol semua ya. Satuannya mol. Dalam mol. Kemudian 6 dibagi 12 0,5. Oke. 0,5. Ini juga 1 ya. Kemudian ini 0,5 juga. Oke. Nah, tadi yang saya bilang, kalau perbandingan atom-atom penyusun molekul itu bilangannya harus bulat, nggak boleh pecahan kan? Nah, supaya bulat ini berarti dikalikan kali 2, betul. Kali 2. Jadinya menjadi 1, oke? Nah, 1 banding 2 banding 1. Maka ketemulah rumus empirisnya. Ini kan perbandingan terkecil kan? Rumus empiris. Berarti apa? CH2O, betul. CH2O. Apakah ini jawabannya? Bukan. Karena yang ditanyakan adalah rumus molekul. Nah, sekarang rumus molekul itu sama dengan Re tadi kan? Ya, Re kali N. Ya kan? Kali N. Rm-nya berapa? 60 kan? Di sini berarti 60. Nah, sama dengan di sini CH2H2O kali N. Nah, kalau diuraikan lagi berarti 60 sama dengan 12N, ya kan? 12N ditambah 2N, oke? Ditambah 16N. Nah, 60 sama dengan 30N. Berarti N-nya
Nah, N-nya 2, betul. N-nya 2. Oke. Berarti di sini N-nya 2. Ya, N sama dengan 2. Oke. Nah, N-nya 2, maka rumus molekulnya itu sama dengan CH2O kali 2. Kali 2 di sini. Nah, sehingga C2H4O2. Nah, inilah jawaban dari soal ini tadi. Nah, ada ya? C2H4O2, ini dia ya. Jawabannya. Yang ini jawabannya berarti. Oke, ada pertanyaan? Supaya kelihatan berarti gedein gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Dari mana 12N, 2N, 16N? Nah, gini, mungkin saya menjelaskannya gini. Nih, rumus molekul atau MR, rumus molekul atau MR ya, MR, ya kan? Kemarin ada AR, ada MR. Ini kan pengertiannya MR adalah AR dari masing-masing atom kan? ARX ditambah ARY gitu. Nah, di sini ada senyawa yang terdiri unsurnya C, H, sama O. Maka kalau nyari MR-nya berarti kan AR dari C. ARC kan 12 kan? Ditambah ARH 1 ditambah ARO 16. Nah, N-nya dari mana? Dari yang di luar kurung kan? Di luar kurungnya ada N kan? Dikalikan. Kalau ini ada N-nya di sini, nih, ada N-nya di sini. Nih N-nya di sini. Di sini N-nya. Maka pengertiannya ini berarti 12N ditambah 1N ditambah 16N. Gitu. Oke? Ya. Jadi pertanyaan tadi, dari mana 12N, 2N, 16N adalah N ini dikalikan dengan ARC, N ini dikalikan dengan ARH, N ini dikalikan dengan ARO. Kan ada AR-nya 16, 1, 12 tuh kan. Oke, gitu ya. Ya. Oke, soalnya ini yang silakan yang pengen mencoba mengerjakan. Soalnya ini ya. Yang lainnya juga mencoba mengerjakan di tempat duduk masing-masing. Dan kalau sudah menemukan jawabannya, silakan. Oh, saya pengen ke depan. Silakan. Kalau yang nama ini senyawanya hidrokarbon. Berarti unsurnya ada apa tadi? C sama H. Oke. Kalau pembakaran itu berarti selalu reaksi dengan O2, betul. Hasilnya berbentuk pasti CO2 dan H2O, udah Pak. Berarti tadi ada unsur C, X, ada Hi, kemudian tambah O2, hasilnya pasti CO2 plus H2O, selalu gitu. Kalau hidrokarbon dibakar pasti hasilnya gitu, gak mungkin yang lain. Oke, itu udah saya buat persamaan kimianya, kalian tinggal lanjutkan.